Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyeken, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2022, hari Minggu biasa ke-21. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, warta gembiramu Kau tujukan kepada semua orang, dan semua orang hendak Kau satukan menjadi satu umat kesayanganmu. Kami mohon, patahkanlah ketegaran hati kami, agar kami layak diterima sebagai umat pilihan-Mu dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi terakhir." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang bahwa sedikit sajakah orang yang diselamatkan, lalu Tuhan Yesus memberikan penjelasan bahwa memang banyak orang menghendaki agar dirinya diselamatkan, tetapi akhirnya tidak diselamatkan karena kebebalan hatinya, karena ketidakmampuan orang-orang ini untuk mendengarkan suara Tuhan, menjalankan perintahnya sepanjang hayat hidup ini. Ketika kita ini tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan hidup di dalam kejahatan, maka meskipun di dalam apa yang kelihatan oleh orang-orang sehari-hari itu kita terlihat saleh, terlihat taat, namun hati kita dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan diri, egoisme, kejahatan, itu artinya kita tidak sungguh-sungguh melalui jalan yang sempit kebenaran sejati Tuhan sendiri. Dan itu yang terjadi juga yang digambarkan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang dunia sekarang ini. Karena orang-orang lebih memilih yang mudah, yang membuat nyaman, yang sejahtera, tetapi melakukan kejahatan untuk memperoleh itu semua. Saudara-saudariku, marilah karena kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, berani untuk mengalami berbagai macam kesusahan, penderitaan, kesulitan sebagai konsekuensi ketika kita setia kepada perjuangan melalui jalan yang sempit karena setia kepada kebenaran. Semoga dengan demikian kita berhak kelak duduk bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan mengenali kita dari awal karena kita setia kepadanya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita menjadi orang-orang yang meskipun sedikit, termasuk mereka yang berani, yang siap dan taat melalui jalan sempit kebenaran dan kebaikan sepanjang hayat hidup ini. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa terarah kepada jalan hidup sejati Tuhan sendiri, meskipun sempit dan tidak mudah, tetapi senantiasa kita terarah kepadanya,
senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.